Dan saudara yang terkasih, sukacita bersama dengan saudara tempat ini, dan saya akan memulai dengan satu ayat firman Tuhan yang indah, yaitu di 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Saya mau berbicara dari satu ayat firman Tuhan ini, 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hari ini saya mau berbicara mengenai perubahan dan transformasi yang luar biasa. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kuasa dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai sekarang ini. Dan mujizat terbesar yang Alkitab katakan adalah kalau seseorang berubah, kalau seseorang bertransformasi. Itu kenapa Alkitab katakan satu jiwa bertobat, seisi surga bersuka cita. Ya, kalau satu orang bertransformasi, berubah, maka saudaraku, surga bersuka cita. Dan kalau seseorang bertransformasi menjadi sama seperti Yesus, dia berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Dan saya percaya bahwa perubahan ini terus terjadi selama kita hidup. Jangan pikir bahwa perubahan hanya terjadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu stop di situ. Saya percaya sampai sekarang ini pun, detik ini, saudara dan saya diubahkan menjadi sama, lebih lagi sama seperti gambar Tuhan kita Yesus Kristus. Diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kalau saudara berubah, saudara diubah dari manusia lama jadi manusia baru, maka seluruh hidup saudara pasti akan berubah. Pasti seluruh aspek hidup saudara berubah. Tubuh saudara, kesehatan saudara akan berubah, termasuk dompet saudara juga akan berubah. Tapi saudara, kadang kita lebih mengejar kepada perubahan pada dompet. Kita mau dompet kita berubah, tapi orangnya nggak berubah. Kalau dompetnya berubah, orangnya nggak berubah, perubahannya tidak langgeng. Perubahannya hanya sementara. Tapi kalau orangnya berubah, ini pasti akan berubah. Tinggal tunggu tanggal mainnya di bioskop kesayangan Anda. Ini juga pasti akan berubah. Walaupun saudara dalam keadaan finansial yang menyedihkan, katakanlah, ketika kita masukkan kartu debit ke ATM minta maaf sama kita. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Kita telepon operator Telkom, minta maaf sama kita. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Tapi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. Dan apa maksudnya percaya kepada Yesus di sini? Saya percaya bahwa percaya kepada Yesus bukan ketika kita terima Yesus pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis jadi anggota gereja dan stop di situ, lalu percaya kepada Yesus hanya berhenti di situ. Saya percaya, saudaraku, bahwa percaya kepada Yesus adalah proses seumur hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara percaya, saya mau menjadi manusia yang baru, yang lebih menjadi sama seperti Yesus. Dan saya mau tinggalkan Aristo yang lama, Aristo yang kekurangan, Aristo yang hidupnya pas-pasan. Saya mau jadi Aristo yang baru. Dan Aristo yang baru itu akan cocok, saudara, sama dompet yang baru, sama rekening yang baru. Sehingga yang kita kejar jangan perubahan pada dompet. Yang kita kejar adalah perubahan pada diri kita. Jadi manusia yang baru. Karena kalau saudara jadi Aristo yang baru, engkau jadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu yang akan cocok dengan rekening, dengan dompet yang baru, yang akan menarik segala berkat Tuhan. Jadi saya sangat suka cita sekali bisa berada di gereja yang indah ini. Dan saya sudah mengenal Kak Ferry dari sejak kami kecil, dan dulu Kak Ferry ini adalah salah satu worship leader di Gereja Tiberias dan worship leader favorit kita.
Kak Ferry ini ya, memuji menyembah Tuhan dan ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Dan kalau saya boleh cerita kesaksian sedikit yang sudah saya bagikan kepada Kak Ferry, tadi seperti Kak Ferry berkata ya, bahwa Indonesia disayang Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dan saya ke Amerika kali ini, saya menghadiri undangan dari National Prayer Breakfast yang diadakan di Hotel Washington. Saya sebagai salah satu orang Indonesia yang datang di sana, dan saya katakan di dalam satu forum, saya katakan bahwa Indonesia ini negara yang sangat unik, negara yang sangat disayang Tuhan, negara mujizat. Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tapi Indonesia juga adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dan banyak orang lupa akan hal itu. Ya, demokrasi terbesar adalah India, yang kedua adalah Amerika. Dan di dunia demokrasi ketiga yang terbesar adalah Indonesia. Dan dua perpaduan itu saudara, itu mujizat itu. Berarti Tuhan sayang Indonesia. Yang percaya katakan amin. Saya katakan dua perpaduan itu adalah mujizat, dan saya katakan kepada beberapa petinggi yang ada di sana yang hadir ya, bahwa perhatikan Indonesia ya. Juga Amerika harus dukung Indonesia ya, investasi di Indonesia dan kerjasama pertahanan, jangan pelit sama Indonesia. Dan saya katakan ya, Indonesia bisa jadi partner yang luar biasa bagi Amerika ini ya, karena ini adalah negara kita saudara, adalah demokrasi terbesar ketiga, jangan lupa itu ya, penduduk terbesar keempat, tapi demokrasi nomor 3 terbesar di dunia. Dan kami dari Gereja Tiberias Desember tahun lalu ya, kami selalu mengadakan Natal di Gelora Bung Karno, dan kita bersyukur kepada Tuhan ya, selalu dihadiri ratusan ribu orang. Dan kemarin itu saudara, yang dihitung, yang terhitung, yang pakai gelang, karena yang pakai gelang bisa dihitung, itu 160 ribu orang. Jadi negara ini adalah satu contoh yang luar biasa untuk toleransi. Yang setuju katakan amin. Ya, bahwa kita bisa mengadakan Natal dan dihadiri ratusan ribu orang, itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu adalah bukti ya toleransi di Indonesia. Kita doa terus terjaga dan akan terus bertumbuh. 160 ribu orang yang terhitung, tapi banyak yang pulang, saudara, yang tidak terhitung karena terlalu banyak. Dan ada satu fenomena yang unik di Natal bulan Desember tahun lalu ini saudara, ya, ada seorang YouTuber yang melihat satu fenomena awan membentuk satu gambar, mungkin boleh ditampilkan di layar, itu seperti segambar mata selama beberapa menit, saudaraku. Ya, dan ini lumayan viral di TikTok dan lain sebagainya, ya, bahwa awan membentuk pola mata selama beberapa menit, dan puji Tuhan Kak Ferry tidak ada hujan sama sekali. Dan kita di Gelora Bung Karno, kita diberitahu Senayan hujan, Kak Ferry. Senayan hujan, Selipi hujan, dan Selipi dekat, Senayan dekat, Sudirman hujan, SCBD hujan. Tapi puji Tuhan, Gelora Bung Karno Tuhan jaga, tidak ada satu air pun yang jatuh. Dan disaksikan oleh para jemaat yang datang, mereka bilang saya ke sana hujan, masuk ke kompleks Gelora Bung Karno tidak ada hujan sama sekali. Kenapa? Karena kita percaya mata Tuhan mengawasi dan menjaga umatnya yang sedang memuliakan namanya. Dan sesudah ibadah Natal tersebut, saudaraku, diadakan Natal Nasional ya, yang dihadiri oleh Pak Presiden. Dan divisi security, keamanan dari Natal Nasional, seorang jenderal itu menghubungi saya, ya, dia minta ketemu sama saya. Saya tanya, ini soal apa Bapak? Ya, kita mau belajar tentang bagaimana kalian gereja Tiberias ini menangani keamanan saat Natal. Karena dia adalah bertanggung jawab untuk Natal nasional yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Dalam hati saya, kita ini gereja untuk security kita amatir banget ya. Karena kalau gereja, keamanan kita urusan Tuhan yang kita andalkan. Tuhan yang menjaga
dan tidak pernah tertidur terlelap penjaga saudara dan saya. Dan dia menjaga kita, saudaraku, ya, dan saya sangat terharu ya bagaimana divisi Natal Nasional, divisi security, ya, yang tentu mereka sangat profesional, sangat luar biasa, tapi mereka meminta masukan dari kami, ya. Tapi masukan dari kami ujung-ujungnya adalah Tuhan yang menjaga kita dari segala niat orang jahat, ya, dan dari segala malapetaka. Sehingga saudaraku yang terkasih, kalau saudara dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita diubahkan menjadi sama seperti Tuhan Yesus, itu kenapa menjadi seperti Yesus itu adalah proses seumur hidup kita. Itu bukan hanya ketika kita berdoa, sinners prayers, atau doa keselamatan saat kita terima Yesus, lalu dibaptis jadi anggota gereja, lalu selanjutnya proses yang berbeda. Tidak, prosesnya tidak berbeda, jalan terus. Kita harus percaya terus kepada percaya Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, engkau terus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ketika orangnya diubahkan, ketika manusianya jadi manusia yang baru dan tinggalkan manusia yang lama, maka mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi jangan kejar mujizat dulu, jangan kejar kesembuhan dulu, jangan kejar berkat finansial dulu, kejar Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kejar pertobatan terlebih dahulu. Karena kalau saudara berubah jadi sama seperti Tuhan Yesus, manusia yang lama mati, manusia yang baru bangkit. Kau mengalami proses kematian kebangkitan Yesus itu yang dimaksud percaya kepada Yesus, maka saudaraku, seluruh aspek hidup kita akan diubahkan. Karena Tuhan ubah kita terlebih dahulu, baru Dia ubah seluruh aspek hidup kita. Kita lihat satu ayat yang ada di dalam 1 Samuel pasal yang 10. Saya mau bacakan untuk saudara. 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Katakan bersama saya, roh Tuhan. Roh Tuhan akan apa saudara? Berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan. Katakan bersama saya, kepenuhan. Apa yang terjadi ketika kita kepenuhan? Ya, kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah. Katakan bersama saya, berubah. Berubah menjadi manusia yang lain. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka efek akhir dari kepenuhan Roh Kudus ini adalah engkau menjadi manusia yang baru. Aristo menjadi Aristo yang baru. Aristo yang lama berlalu dan mati dan bangkit. Saudaraku, Aristo yang baru. Dan proses ini terjadi seumur hidup kita. Dan kalau saudara percaya bahwa saudara bisa diubah menjadi manusia yang lain. Dan saudaraku, saya mau ngomong sedikit saja, gak usah lama-lama, tapi sedikit mengenai ilmu pengetahuan yang paling mutakhir, yaitu ilmu pengetahuan dalam neuroscience, ilmu tentang otak dan saraf otak. Ya, kemarin ketika saya sampai di Philadelphia, saya lapor kepada Kak Ferry, saya langsung pergi ke UPenn Bookstore Kak Ferry. Saya beli buku ini. Ya. Saya beli buku ini karena 2 tahun yang lalu saya lihat buku ini, tapi saya nyesel saya tidak beli. Tapi puji Tuhan saya lihat masih ada, puji Tuhan. Ya. Masih ada, saya beli, ini judulnya Neuroplasticity. Para ilmuwan menemukan, saudaraku, bahwa otak manusia itu mengkonfirmasi apa yang firman Tuhan katakan ribuan tahun yang lalu. Ya itu saudaraku, ya, otak manusia itu bisa beradaptasi, bisa berubah dengan cara yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Yang istilahnya adalah judul buku ini, neuroplastisitas. Yang pada dasarnya sederhananya adalah otak kita itu se-fleksibel seperti plastik. Bisa beradaptasi dan bisa berubah. Dan orang berpikir bahwa neuroplastisitas ini berakhir ketika kita umur 35 tahun. Dan waktu kecil luar biasa, ketika kita masih kecil, itu kenapa anak kecil menyerap luar biasa dan mereka bisa berubah luar biasa. Tapi banyak orang berpikir 35 tahun
seterusnya tidak berkembang. Tetapi rupanya ilmuwan sekarang mengatakan baru menemukan rupanya neuroplastisitas bisa terjadi bahkan ketika engkau tua pun. Dan itu tidak akan berhenti proses tersebut kalau engkau betul-betul percaya. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika engkau memiliki visi yang baru mengenai dirimu untuk masa depan, engkau percaya lebih lagi bahwa engkau dapat berubah dan bisa memiliki masa depan yang berbeda dengan masa lalu. Para ilmuwan menemukan, saudara, perubahan akan terjadi pada otakmu terlebih dahulu. Yaitu sel-sel otak yang lama, yang berhubungan dengan identitas manusia yang lama, itu bisa lama-lama makin pudar. Dan koneksi-koneksi syaraf yang berhubungan dengan manusia-manusia yang lama, saudaraku, itu makin pudar. Kalau saudara percaya ya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kau percaya bahwa Aristo yang lama, yang sakit-sakitan katakanlah, yang kekurangan, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan rasa tidak layak, rasa insecure. Aristo tersebut, dia sudah mati. Dan saya menerima identitas saya dalam Kristus, Aristo yang baru penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aristo yang baru tidak kekurangan tapi berkelimpahan, tidak kekurangan apapun. Aristo yang baru memiliki rejeki dompet yang baru. Dan kalau saudara percaya tersebut, mujizat terjadi di level otak kita. Itu yang ditemukan oleh para ilmuwan ini, saudara. Akan ada sel-sel syaraf yang baru dengan koneksi-koneksi yang baru. Koneksi-koneksi yang lama itu mati semua. Lama-lama mati, lama-lama hilang, digantikan dengan yang baru. Saudaraku, perubahan yang Alkitab katakan ini tidak hanya terjadi secara spiritual, bahkan hanya psikologis. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, perubahan itu juga secara fisik, secara biologi. Saudara dan saya dapat berubah. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bahwa benar apa yang Alkitab katakan, tubuh saudara dan saya, biologi kita adalah suatu mujizat. Adalah bait Allah. Dan bait Allah ini bisa diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya pikir perubahannya dulu hanya secara konseptual, hanya secara teori, hanya secara spiritual. Tapi rupanya ini tangible banget perubahan ini. Bahkan sampai kepada level fisik kita. Kalau saudara percaya, engkau diubahkan. Dan Aristo yang lama betul-betul mati. Dan matinya bukan hanya mati secara spiritual, tapi juga secara fisik. Karena sel-sel saraf, koneksi-koneksi sirkuit-sirkuit saraf, koneksi-koneksi saraf dari Aristo yang lama pada otaknya itu, saudara, itu betul-betul tidak ada lagi. Dan akan ada koneksi-koneksi syaraf yang baru yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan yang baru, ada skill-skill baru, hikmat-hikmat yang baru, super power yang baru, yang tadinya nggak ada, yang diwakilkan dengan hardware-nya, dan hardware-nya itu adalah sirkuit-sirkuit dan koneksi-koneksi syaraf yang baru yang ada di dalam tubuh saudara. Jadi benar saudara, tubuh kita ini hardware yang dahsyat, yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan benar, Tuhan betul-betul tinggal di dalam kita. Dan kita ini adalah bait Allah yang kudus. Tubuh saudara adalah kontainer perubahan, transformasi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kalau engkau diubahkan, seluruh hidupmu akan diubahkan. Tapi kadang-kadang saudaraku, kadang-kadang prosesnya tidak semudah seperti yang kita katakan. Kadang-kadang saudaraku, manusia lama ini akan melawan. Manusia lama akan melawan karena manusia lama gak mau mati. Ya. Aristo yang lama akan mempertahankan haknya untuk hidup, katakanlah demikian. Ya. Dia tetap mau eksis, dia tetap mau berada. Itu kenapa ketika saudara datang ke gereja, saudara dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ferry, Pendeta Lindy, saudara diprogram kembali, saudara diubahkan
untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Dan engkau diubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Kita lihat satu ayat lagi saudara dalam Mazmur 42. Dan saya akan kasih satu tips yang praktis bahwa di dalam doa kita, pujian dan penyembahan kita, di dalam setiap hidup kita, itu adalah satu sarana untuk berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Boleh ditampilkan ke depan dan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam pasal yang sama ayat yang ke-12, doa yang sama juga dikatakan oleh pemazmur. Saya mau katakan ini kepada saudara, bahwa doa itu bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi doa kadang kita juga berbicara kepada diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Betul atau betul? Doa juga saudara berbicara kepada diri sendiri dan cek apa yang ada di hati saudara. Ini manusia lama atau manusia baru. Dan kadang manusia lama saudara bisa deteksi dari perasaan-perasaan, emosi-emosi yang ada di dalam manusia yang lama ini. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau merasa tidak layak hai jiwaku? Engkau merasa insecure, kau merasa miskin, kau merasa kekurangan, kau merasa orang tidak memperhatikan engkau, kau merasa kesepian, kau merasa tidak layak, tidak dikasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah emosi-emosi, itu adalah perasaan-perasaan yang ada pada manusia yang lama. Ada kuasa ketika kita bertobat, dan pertobatan dalam bahasa Yunaninya metanoia, perubahan pada pikiran. Tetapi saudaraku, kadang untuk merubah pikiran tidak semudah seperti yang kita pikir. Kenapa? Karena para ahli menemukan bahwa pikiran manusia terdiri dari dua. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya 5%. Pikiran sadar hanya berapa persen? 5%. Dan pikiran bawah sadar itu sisanya. Sisanya berapa persen? 95%. Katakan kiri kanan saudara, katakan kamu jago matematika. Bilang. Ya. Jadi pikiran sadar 5%. Pikiran bawah sadar berapa? 95%. Dan pikiran bawah sadar itu yang menentukan cara kita duduk, betul. Kak Lindi, betul. Keputusan-keputusan yang saudara buat, saudara sudah nggak sadar, itu sudah diprogram. Betul atau tidak? Itu sudah diprogram, ya. Cara kita duduk, cara kita bernafas, cara kita ngelihat orang, bagaimana kita buat keputusan, rasa insecure yang ada dalam hati yang menentukan apa yang kita putuskan, dan itu juga menentukan bagaimana kita bernafas, kita berdiri, kita duduk. Kita sudah diprogram. Kita sudah apa? Diprogram dengan manusia yang lama. Manusia yang lama yang merasa dirinya miskin, merasa dirinya insecure, merasa dirinya sakit-sakitan. Hari ini saya mau ajak saudara, kita hancurkan program itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita patahkan program itu. Dan ini apa yang Daud lakukan. Mengapa engkau tertekan hai? Itu manusia yang lama. Kenapa engkau takut? Engkau gak punya harapan. Dan harapan adalah bahasa dari manusia yang baru. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itu adalah bahasa dari manusia yang baru. Dan Daud menangkap dirinya. Ya, he catch himself. Ya, dia tangkap dirinya ketika dia berada dalam mode manusia yang lama. Dan seringkali ya kita nggak sadar, tiba-tiba manusia lama nyelip. Ya, tiba-tiba nyelip. Saudara pulang dari gereja, saudara ketemu teman lama, ya, saudara ketemu keluarga, saudara masuk kamar, masuk rumah, akhirnya kenangan-kenangan terhadap manusia yang lama timbul lagi. Di gereja, aku percaya aku diberkati, aku percaya aku sukses, aku percaya aku berkelimpahan, aku percaya aku sudah disembuhkan.
Tapi akhirnya manusia lama nyelip lagi. Betul atau tidak? Manusia lama nyelip, ya tiba-tiba masa sih Tuhan akan berkati aku? Kayaknya orang itu layak disembuhkan, saya nggak layak. Ya, kau merasa insecure, kau merasa dirimu rendah, kau merasa dirimu hina, dan kau merasa dirimu selalu kekurangan. Dan saya tantang hari ini saudaraku, kita hancurkan program manusia yang lama. Dan kau diprogramkan menjadi manusia yang baru. Dan saya akan tutup dengan satu hal ini saudara. Saya kasih satu rahasia. Karena Yesus katakan begini, Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah kita harus percaya kita sudah menerimanya. Dan kamu akan menerimanya. Saya kasih satu rahasia, tubuh saudara dan otak saudara, terutama bawah sadar kita, nggak tahu bedanya antara pengharapan, visualisasi, bahkan imajinasi dengan pengalaman sungguhan. Tubuh kita nggak ngerti bedanya. Dan ini sudah dibuktikan dalam berbagai laboratorium saudara. Ya katakanlah ini ada 2 grup kiri dan kanan ya. Katakanlah grup kanan ini dalam satu pencobaan, dalam satu laboratorium, grup yang kanan ini diminta untuk naik katakanlah sepeda treadmill yang sungguhan katakanlah. Dan yang sebelah kiri hanya diminta untuk tutup mata dan fokus, bayangkan engkau sedang berada di atas sepeda treadmill. Dan di scan otaknya, dilihat aktivitas pada otaknya, tidak ada bedanya. Tidak ada apa? Tidak ada bedanya. Dan itu bukan hanya untuk treadmill. Misalnya grup yang kanan, ya kamu main piano beneran. Yang sebelah kiri hanya bayangin saja. Tapi sungguh-sungguh fokus, engkau sedang bermain piano. Aktivitas otak tidak ada bedanya. Saudara yang terkasih, kalau saudara percaya, walaupun saudara belum melihat, saudara belum memegangnya, saudara belum menerimanya, saudara belum merasakannya, tapi engkau sudah percaya, itu terjadi padamu, saudaraku. Bagi tubuh itu tidak ada bedanya. Dan kalau saudara percaya, engkau akan diubahkan. Yang penting engkau akan diubahkan. Dan gak apa-apa saudaraku, gak apa-apa, dompet masih dompet yang lama gak apa-apa. Bodoh amat. Dompet rekening masih rekening yang lama, bodoh amat. Yang penting kau sudah diubahkan. Gak apa-apa, mobil masih mobil yang lama gak apa-apa. Yang penting kau sudah diubahkan. Karena kalau saudara diubahkan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Semuanya akan diubahkan. Karena manusia yang baru ini akan menarik hal-hal yang baru di dalam hidup saudara. Manusia yang baru ini cocok dengan berkat yang baru. Cocok dengan rejeki yang baru. Karena manusia yang baru punya frekuensi yang berbeda. Punya energi yang berbeda. Yang beda dengan manusia yang lama. Manusia yang lama ini cocok dengan kekurangan, dengan kesakitan, dengan kemiskinan, dengan kegagalan. Tapi manusia yang baru penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika saudara diubahkan oleh Tuhan Yesus, saudara berjumpa dengan Yesus, yang Yesus ubah bukan dompet saudara terlebih dahulu, yang Tuhan Yesus ubah adalah diri kita diubahkan terlebih dahulu. Ketika Yesus jamah kita, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi apa? Baru. Biarlah itu jadi doa saudara dan saya hari ini. Hati saudara diubahkan. Hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, perasaan kita, emosi kita diubahkan. Dan diri kita jadi manusia yang baru. Dan kalau saudara dan saya jadi manusia yang baru, saudara akan lihat semuanya akan jadi baru.
Dan tubuh pun akan merespon. Dan itu ditemukan secara sains yang terkini, neuroplasticity, ya. Bahkan biologi kita diubahkan, kesembuhan terjadi di dalam hidup saudara. Dan keuangan kita juga akan menyesuaikan diri, ya. Dan hubungan kita dengan orang lain juga akan menyesuaikan diri. Karir kita, pekerjaan kita, aset kita juga akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan apa? Dengan manusia yang baru tersebut. Tapi jangan kita susah payah berusaha berubah pada aspek hanya luarnya saja. Sehingga kita akan struggle terus menerus. Tapi biarlah kita berubah dari dalam, diri kita berubah, dan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini biar ini menjadi doa kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ada. Sekali lagi angkat tanganmu di depan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Biarlah musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada beberapa hal yang kita mau ubah dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa doa yang belum dijawab. Tapi hari ini saya mau nantang saudara. Doakan satu doa ini dulu. Tuhan, ubah hatiku, ubah diriku. Karena kalau saudara berubah jadi manusia yang baru, semuanya akan berubah. Dan bila hari ini kita mengajukan doa kepada Tuhan seperti pemazmur. Dan hari ini saudaraku, mari kita lihat dan selidiki apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Dan mungkin kita dapat mendeteksi emosi-emosi yang masih berada di dalam manusia yang lama. Ketakutan, merasa tidak layak, kekhawatiran, mungkin insecure, yang menghalangi doa kita. Karena kita masih berdoa di dalam mode atau frekuensi manusia yang lama. Dan bila engkau kenakan Kristus, kenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus, emosi, perasaan yang ada pada Kristus, pengharapan, kasih, iman akan bangkit dan mengubah saudara. Kau akan transisi, kau akan diubahkan, ditransformasikan, kau akan menyeberang dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dan jika itu diri saudara hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, taruh tanganmu di dada dan katakan kepada dirimu saat ini sambil menutup mata, berbicara kepada dirimu sendiri saat ini. Luangkan waktu dengan dirimu sendiri karena mungkin kau terlalu sibuk dan kau tidak dengar
ada ketakutan, ada ketidaktenangan, ada tertekan. Dan katakan kepada jiwamu seperti pemazmur berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau merasa insecure, hai jiwaku? Mengapa engkau merasa kekurangan, hai jiwaku? Mengapa engkau merasa sakit-sakitan dan lemah, hai jiwaku? Dan hari ini saya menantang saudara untuk percaya dengan pengharapan yang ada pada Tuhan. Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan artinya masa lalumu akan berbeda dengan masa depan. Masa lalumu tidak harus mendikte masa depanmu. Mari percaya dirimu versi masa depan akan berbeda dengan masa lalu. Sehingga ada pengharapan. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah diberkati, engkau sudah berkelimpahan. Dan kalau engkau percaya hal itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan percaya ini sudah terjadi. Sudah terjadi, bukan besok, bukan minggu depan. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau sudah berkelimpahan. Dan percaya itu sudah terjadi. Dan kalau engkau percaya itu sudah terjadi, saudaraku, yang pertama-tama diubahkan adalah dirimu akan diubahkan. Dan itu adalah perubahan yang penting. Tidak perlu mencari perubahan yang lain. Yang penting diri kita diubahkan di dalam Tuhan. Kalau diri kita diubahkan dalam Tuhan, semuanya akan berubah. Dan kalau engkau percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau